Dan tapi kita nggak menyebutkan ini siapa orangnya tersebut gitu. Iya betul. Jadi ada seorang wanita yang konon katanya dikirim penyakit, kirim santet dari dukun santet. Nah, sehingga kelaminnya itu keluar kelabang. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa subscribe. Jika tidak subscribe, maka kalian akan tahu akibatnya. Malam ini, tim Lorong Misteri akan memberikan 1001 kisah misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di 1001 kisah bersama Lorong Misteri. Alhamdulillah pemirsa, hari ini saya sedang bersama tamu istimewa. Hari ini saya bersama ibunda saya. Ya, kita biasa manggilnya Mama. Ya, Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat Mama? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pemirsa, hari ini Mama. Hah? Curhat dong Mama. Bukan, beda acara. Oh, beda acara ya? Beda. Oh beda. Nah, Itu konten tetangga ya? itu tetangga itu. Nggak usah bawa-bawa lah. Iya. Promosi Pak, promosi. Jadi hari ini narasumber kita selanjutnya adalah Mama. Selain kemarin itu Om Cecep ya, Iya. yang suaranya kayak Bang Komeng. Nah hari ini Mama, karena Mama ini biasa didatangi oleh pasien-pasien orang yang meminta bantuan ke Mama. Itu kebanyakan dari orang-orang yang mempunyai penyakit-penyakit yang tidak lumrah ya, Ma, ya, atau penyakit-penyakit yang gaib sifatnya. Nah, jadi Mama ini banyak cerita, sehingga siapa tahu dari cerita Mama ini kita bisa mengambil ilmu, bisa memetik pelajaran pemirsa ya. Memetik pelajaran supaya kita lebih berhati-hati dalam setiap tindakan ya, tingkah laku, perangai kita lebih diperhatikan lagi. Ya, oke. Langsung aja kali kita dengar cerita dari Mama nih, karena cerita ini saya sendiri sudah tahu, cuman saya pengen dengar sendiri dari Mama. Ya, oke. Dan berbagi kepada Dan berbagi kepada teman kan? semua subscribers. Duh, kaget saya. Karena ceritanya emang benar-benar penyakit gaib Bang Hadi. Iya. Jadi gimana Mah ceritanya nih Mah? Yang mana dulu? Jadi penyakit ini sebenarnya aib, tapi kita ingin memberikan suatu pelajaran kepada teman-teman. Iya. Dan tapi kita nggak menyebutkan ini siapa Iya. orangnya tersebut gitu. Iya betul. Jadi ada seorang wanita yang konon katanya dikirim penyakit, kirim santet dari dukun santet. Nah, sehingga kelaminnya itu keluar kelabang. Nah, Bang Hadi biasa aja ente dibilang kelaminnya keluar kelabang. Hah? Kelaminnya keluar kelabang. Nih, budak dia memang. Capek gue ngomong sama dia mah. Ulang bang. Kayaknya Gimana? kurang memahami bang. Jadi ada seorang wanita. Lagi zaman kapan tuh bang ya? Ya, itu yang udah lama ini. Iya. Saya masih Abang masih apa itu? kecil. Masih saya TK ya bang? Saya usia TK lah. Iya. Masih 4 tahun saya. Oh gitu. Jadi ada seorang wanita, dia ini diguna-guna ya, dikirim santet, entah itu dari dukun atau apa, yang pastinya pasti dari dukun santet kayak gitu kan, dikirim santet sehingga dari kelaminnya itu keluar kelabang. Keluar kelabang. Iyalah kelabang. Kelabang. Kelabang gitu kan nyanyinya. Kelabangnya bener. Ini kalau orang yang denger nih ente bisa disantet lah, balik mau nggak? Ih. Kan ditutup. Iya, maksudnya ngeledek kita namanya. Kasihan orang. Jadi gimana nih, Mas? Awas hati-hati. Kronologisnya gimana, Cok? Bang Adi tutupin kok. Kelaminnya ditutup. Takut keluar kelabang. Assalamualaikum para pemirsa, subscriber Lorong Misteri. Semoga keberkahan untuk kalian di sana. Seluruh subscriber selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah. Amin. Dan jangan lupa nonton yang banyak biar rezeki kalian semakin banyak. Amin. Rasanya
Kalau pagi jadi Omah Sayyid, malam-malam ternyata job saya ditambahkan kembali. Jangan lupa ya, piti. Ntar ada endorse apa? Dari Bang Adi. Iya. Itu harusnya Bang Adi itu. Berarti kalau saya pulang berarti lewat pintu belakang ya. Ada amplopnya. Alhamdulillah. Iya pemirsa, sebenarnya tidak ingin rasanya ketahuan saya ini siapa. Karena anak saya menculik saya untuk menceritakan kisah yang mungkin anak saya juga udah tahu. Pada saat itu ada seorang wanita yang mendapatkan penyakit yang mungkin pada saat ini begitu terkenal. Santet ya. Santet atau guna-guna ya. Santet kalau zaman dulu tidak bahasa Apa? santet. Teluh. Bang. Itu teluh bahasanya, Bang. Teluh biasanya lebih ke Sunda kali ya. Iya. Kalau teluh. Tapi sekarang mungkin terlalu ganas, semakin ganas rasanya apa mungkin semakin ganas. Jadi bahasanya santet. Ya. Santet. Iya pemirsa, pada saat itu ada seorang wanita yang datang ke rumah karena masalah yang mungkin rasanya hanya kesalahpahaman saja. Hanya kesalahpahaman sehingga si wanita tersebut disantet oleh wanita lain. Hanya karena kesalahpahaman atau bahasa kasar kecemburuan. Cemburu jadi. Iya, jadi disangkanya yang macam-macam. Padahal wanita tersebut tidak apa datang ke rumah bercerita seperti itu. Dan yang pasien pun tidak mengetahui bahwa dia juga mendapatkan santet gitu, Bang. Itu berarti kesimpulannya itu mama sendiri yang menarik kesimpulan tersebut gitu ya. Jadi kalau memang dia kena santet atau tidak santet, jadi kalau orang memang memiliki ilmu goib atau tidak goib itu bisa ketahuan. Bercerita panjang cerita, dirasakan kalau setiap malam begini. Jadi seperti itu. Katanya kalau setiap malam rasanya dia nggak bisa tidur, dia gelisah, dia itu seperti ketakutan. Dibacakan Al-Quran malah semakin takut, dia sholat malah semakin takut. Ada apa ini? Padahal katanya dia tidak melakukan kesalahan, tidak apa. Dikerjakan sekali, dua kali, ketiga kali jam 12 malam baru itu yang namanya wanita tersebut keluar kelabang. Beliau pun tidak mengetahui, tidak sadar kalau kelamin itu keluar kelabang. Setelah tiba-tiba kata si perempuan tersebut, si wanita tersebut, tiba-tiba dia merasa gatel, dia tarik ternyata kelabang yang segini nih, Bang. sejengkal, Bang. Kalau kita pikir secara logika kita, secara logika kan kalau kelabang itu kan mematikan ya, Bang. Iya. Ya? Kok bisa lu nggak bisa mati gitu loh? Bisa ketarik itu ya, alhamdulillah selamat sentosa. Karena mungkin Allah juga menghendaki cukup panjang umur ya si wanita tersebutnya, sehingga pengen itu namanya guna-guna atau santet seganas apapun terhindar dari orang tersebut. Karena memang wanita tersebut tidak melakukan kesalahan. Tidak melakukan kesalahan. Jadi kalau sesuatu yang menyakiti seseorang atau goib menyakiti seseorang, kalau memang kita itu dalam keadaan bersih dan selalu bersih, itu insya Allah, Bang, nggak kena. Meskipun andai pun terkirim kita pun terkena, itu cepat keluar lah. Iya. Jadi kalau ada sesuatu, jadi mohon maaf ya, tanda kutip ini kalau misalkan saya nggak kenapa-napa kok sampai kena, misalkan ini andai kata para pemirsa itu, jadi sulit untuk dibersihin kalau yang seseorang yang mengirim atau yang dikirim ini memang memiliki sesuatu yang tanda kutip gitu. Ya mungkin hati kita nanti kita pulangin atau seperti itu. Jadi orang-orang tersebut pun apa meminta untuk dipulangin? Ya kalau saya juga nggak mau, Bang. Kalau disuruh mulangin juga ya biarkan aja. Kalau yang penting kita menolong, membersihkan, ya sudah pulang gitu. Jadi rasanya setiap manusia itu kalau marah dengan orang secara
apa itu namanya, Fisik. kalau secara fisik nggak berani. Ya, Kadang- dari belakang. Dari jadi belakang, jalur jadi. belakang. Secara goib. Jadi secara gaib kirimnya. Jadi makanya kalau lebih baik kita suka kalau ribut ya beneran aja gitu ya bang. Iya, Ya. iya. Fisik aja gitu ya. Iya fisik aja jadinya. Kan kalau ditonjok udah hilang beneran bang. Tapi Iya. kan maaf, Iya bang. ada undang-undangnya itu. Oh sekarang ya. ada. Iya, jadinya Gak usah diundang kalau menurut saya sih ya. Hah? Gak usah diundang. gak usah diundang. Hmm. Iya sih. Iya sih. Kan ada undang-undangnya kan? Iya. Gak usah diundang. Benar ya. Benar ya. Aduh. Jadi Masalahnya- apa? Masalahnya Bang Heri suka diundang-undang gitu sih. Itulah masalahnya. Kalau diundang-undang kena perkara. Iya. Kalau nggak diundang nggak bakal. Iya, benar sih. Makanya kalau apa-apa itu jangan diundang. Iya. Kan? Kalau lagi berantem jangan diundang. Hmm. Gitu ya. Ya udah, lanjut lagi Bang Heri. Ya, terus apa pada saat itu bang Heri masih TK, Ini saya masih kecil banget gitu. terus bang Heri Iya. mendengar cerita itu bagaimana? Saya mah masih kecil mah nggak begitu paham. Ya, Kok ingat gitu loh? ya inget aja karena seiring waktu oh iya ya waktu itu pernah inget cerita gitu. Kayaknya bagus sih kalau untuk di-share ke teman-teman subscriber sih supaya teman-teman juga memetik pelajaran dari cerita Kisah tersebut ini ya. Bang Heri ingatannya dari kecil itu kuat sekali ya. Iya, saya dari Memorinya ya. usia 3 tahun udah inget saya. Wih, hebat sekali ya. Ingat. Memorinya emang belum penuh-penuh itu. Saya kalau ibaratnya memori itu 1 terabyte mah lebih banget dia. Lebih itu. Jadi semua tersimpan di pala. Jadi kalau memori manusia itu Kadang kena virus juga sih. Kan juga ya. Di ini Jadi kayak orang scan dulu. Aduh, gitu ya. bang Heri kalau kena virus minum bodrek ya. Bodrek. Ya jadi kita petik hikmah dari pelajaran. Terus sekarang keadaan si perempuan tersebut bagaimana Mas kira-kira? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Oh, baik masih ya. hidup? Masih. sehat. Masih ya, Mbak ya? Baik sehat. Sehat. Seperti itu. Dan ya kalau masalahnya sih nggak selesai ya. Kira-kira tuh kalau yang namanya gaib tuh Iya. penyakit santet gitu, Mm-mm. semua orang bisa terkena atau enggak? Atau harus ada syarat-syaratnya yang bisa tertimpa pada orang tersebut? Kalau penyakit goib seperti itu mudah terkena seseorang kalau seseorang itu kosong. Iya. Tapi kalau dalam arti kosong kadang-kadang manusia kadang-kadang kayak ngeblank gitu bang. Iya iya. Ya, nah, Suka pada saat ngelamun. ngeblank, nah itu kadang-kadang kalau itu yang penyakit Itu jadi seperti celah itu ya? Iya. Masuk Makanya jangan suka ngeblank ya bang. suka ngeblank. Iya. Ya. Ini suka ngeblank soalnya bang Hadi ini. Bang Heri suka ngeblank. Gitu kadang. Iya bang. Iya. Suka kalau lagi gitu. Apalagi kalau bangun tidur bang. Iya bang. Iya. Belum ngumpul nyawanya. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi jangan ngeblank. Intinya jangan ngeblank. Jangan lepas dari kontrolan pikiran kita itu. Dan jangan punya pikiran jahat kepada orang lain. Insya Allah tidak kena dengan penyakit seperti itu. Walaupun mau menyakiti, kita sedikit kena, hilang lagi bang, mental bang, gitu. Karena kita baik ya Kita kan. baik. Karena hati kita baik gitu ya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi ya intinya Kembali ke hati. menurut saya. penyakit apapun pasti mengenai manusia kalau manusia itu memiliki hati yang tidak baik. Kalau hati kita baik, mau dikirimin apa aja, insya Allah. Gitu. Jangankan penyakit kayak gituan, setan aja nggak berani deket bang sama orang yang baik. Bang. Deket ya. Iya. Benar. Ya seperti abang. Berarti selama ini kalau udah samperin setan kita nggak baik Bang Hadi. Iya iya. Kita nggak baik ya. Kurang baik. Ya udah kita baikin. Kita baik-baikin. Berarti kita ntar kalau ke rumah angker bawa ini parcel. Iya. Canda. Ya, ada pertanyaan sampai di Bang sini. Hadi sampai Bang Hadi nih tanya gimana? Wah ini soalnya kan kisah ini juga saya baru tahu nih Bang Heri. Oh. Karena pada saat mungkin ini saya juga masih SD ya. Waktu masih mama Bang Heri juga masih TK, saya masih SD itu. Jadi saya nggak tahu persis ceritanya seperti apa. Itu masih tinggal di sana juga kita ya, masih di belakang Iya. hutan ya kita ya. Betul. Tinggalnya itu ya. Nanti ada cerita bersambung ya bang, habis dari sini ya bang. Nanti ada. Ada Karena sambungannya. Masih ada cerita-cerita lagi. Sampai merantau kemana begitu ya bang ya? Mantap, Setelah gimana? ya.
Mantau gimana? Mantau gimana? Nggak tahu mama. Maksudnya kita kan sebelumnya emang kita dulu itu tinggal di hutan kan Bang Heri. Oh, Bang Hadi Tarzan. Gimana sih? Tinggal di hutan. Maksudnya dulu rumah kita itu kan Jauh dari pemukiman orang ya, Bang. Raya kan dekat hutan Iya, sekali. nanti juga ada kisah di mana Berkelanjutan. ya kita punya cerita juga nih. Kisah nyata kita ya, Bang. Kisah nyata kita nanti Iya. ada. Iya. Iya, Ya. kisah nyata kita. Kisah nyata kita ntar setelah episode ini kali ya. Iya. Kita ceritain nanti. Oke, habis Jangan ini ya. jangan satu cerita ntar bentrok ceritanya. Iya. Soalnya Iya. bertolak belakang. Bukan apa-apa, Bang. Nanti Abang bayarnya sedikit ke saya. Iya. Kita sebanyak-banyaknya cerita kita keluarin. Iya. Oke. Ini juga soal santet ya Maya. Iya. Ntar kita cerita lanjutnya. Oh, Kayaknya jadi- rasanya Mama santet melulu nih ya. Iya, Mama ini episode spesialis santet. Banyak banget kiriman-kiriman Karena dan Mama kan pengalaman. kan sebagai Iya, ahli al-hikmah ya yang biasa ngobatin orang lah ya, yang biasa dipercaya oleh orang-orang. Kalau ke Mama itu suka minta diobatin gitu. Jadi Alhamdulillah. ya, para pemirsa, kalau Abang Heri kenapa-napa, itu kalau pulang mamahnya dibangunin. kalau Bang Suruh Hadi ngobatin. yang paling sering kesurupan ya. Iya. Jadi mamahnya dibangunin, "Mah, bangun, Mah. Bang Hadi gini, Mah." Gitu. Iya, Bang Heri ya. Iya. Jadi di sini sudah terbongkar ya siapa yang di belakang yang selalu menolong kita berdua ya kan. Yang kan kebanyakan para subscriber itu menyarankan Bang Heri, menyarankan kepada kita untuk Bawa bawa Ustaz ustadz atau paranormal. ya paranormal atau kiai Bang Heri. Tapi masalahnya Nggak ada duitnya ya, Bang, ya, untuk kalau bayar kita ya. nyari-nyari yang lain kan susah deh. Iya. Nggak ada uangnya bilang. Ya itu masalahnya. Ya, kita Kan kalau mama kan, mama ini mah, gitu kan, tinggal gitu doang. apaan ente? Mah sakit mah, uruti mah, gitu kan. Itu Bang Hadi aja. Itu Bang Hadi memanfaatkan orang tua namanya kayak gitu. Orang tua emang tukang pijat ente. Enggak, maksudnya kan Kalau Bang Hadi lagi pas kesurupan maksudnya. Jadi baru turun dari mobil langsung mama gitu ya. Gimana ekspresinya? Ya kayak gitu dia mah kayak orang inilah. Bayang ngeblank berarti itu. oh iya. Baik lagi ngeblank. Ngeblank itu intinya. Oke, pemirsa, banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari kisah yang tadi Mama ceritakan, bahwa kita sebagai manusia penting sekali untuk menjaga tutur kata, lisan, bahkan kita sendiri pun yang baik hati, yang apa tuh namanya, yang dijaga segala perbuatannya masih aja kena fitnah ya Maya. Masih aja kita itu bisa terserang semacam itu, tapi setidaknya kita itu tidak begitu parah kenanya, masih bisa ditanggulangi, nggak sampai akut atau mungkin sampai meninggal dunia gitu kan. Ya kembali lagi kepada manusianya intinya ya kan. Intinya diperbaiki akhlak kitanya. Iya, Hatinya, akhlak juga penting. Kan ada nyanyiannya Bang Heri. Apaan? Jagalah hati, jangan kau kotori. Asik. Jagalah hati, lentera hidup ini. Asik. Bang Hadi dong. Hah? Sama akhlak juga penting Bang Iya. Hadi. Kalau hati kita dijaga, otomatis akhlak kita pun terhadap sesama lebih baik. Iya betul. Oh sekali iya. Betul. Sebagaimana sabda Rasulullah, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Asik. Sebaik-baiknya manusia yang baik-baik akhlaknya. Oh, dengar tuh. Oke, pemirsa, Anda boleh memanggil ceramah Bang Heri. Jangan. Oh. Nanti bagi dua amplop ya Mama. Sebaik-baiknya manusia itu yang paling baik akhlaknya, perangainya, tutur katanya. Jadi bagi para subscriber kita nih, para tercinta subscriber nih, Kenapa? jadi kalau komentar yang baik-baik, jadi ya kelihatan akhlaknya yang baik itu, jadinya yang komennya yang baik-baik Bang Heri. Nah itu, jadi komentar juga mencerminkan itu Iya. akhlak seseorang, Betul, ya kan? betul. Bang Hadi, rasanya Mama setelah tayang Mama ini nanti komentarnya rata-rata, "Mah, anaknya buat saya, Mah, anaknya buat saya," gitu rasanya Bang. Sepertinya. Soalnya udah tahu mamahnya kayak gini sih. Oke, pemirsa, langsung aja kita tutup ya Bang Hadi ya. Ya kan? Oke. Tutup aja. Kita lanjut maksudnya episode Iya, selanjutnya ini waktunya udah Iya. pas 20 menit. Biasanya kita bercerita 20 menit Iya, karena Dan- akan dilanjut lagi dengan episode selanjutnya. Oke, Oke. pemirsa, ini dia 10 menit kisah di 1001 kisah bersama Lorong Misteri. Saksikan selalu Lorong Misteri di jam 3 sore Ya. dengan berkisah 1001 kisah, dan juga jam 9 malam itu explore atau uji nyali.
Sampai jumpa. Terima kasih sudah tonton video ini. Dan juga tonton si Aceng Jagoan di channel Cloud Studios. Oke?